Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai Cloud PC atau sebut juga namanya Windows 365. Dan khususnya adalah Windows 365 Enterprise. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Pada video sebelumnya, saya sempat membahas mengenai bagaimana kita mendeploy Windows 365 Business. Sifatnya sangat simpel. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita melakukan deployment atau provisioning dari Windows 365 Enterprise. Nah, secara requirement sendiri, Windows 365 Enterprise ini require secara license. Pertama itu adalah Windows Enterprise apabila Anda mengakses menggunakan Windows Client ya atau Windows PC ya, atau Windows PDA apabila Anda mengakses selain Windows PC atau Windows Pro. Yang kedua itu require Intune ya. Yang ketiga itu require Azure Active Directory Premium Plan 1. Kalau Anda menggunakan salah satu yaitu adalah Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3 atau Microsoft 365 E3 itu sudah termasuk di dalam package. Ketiga hal ini sudah termasuk dalam package ya. Nah, sekarang kita kesampingkan license, kita langsung bagaimana sih kita melakukan provisioning dari Windows 365 Enterprise ini. Oke, yuk kita coba. Untuk memulai provisioning Windows 365, pertama-tama kita buka Microsoft 365 Admin Center, kemudian kita pilih Active User untuk kita memulai alokasi license. Misalnya kita pilih di sini user yang akan kita alokasi license adalah user ini, ya. Kita alokasikan dulu license-nya. Oke, kita alokasikan license-nya adalah yang ini Windows 365 Enterprise, 2 vCPU, 8 GB memori dan 128 GB storage ya. Nah, selain itu juga pastikan Anda mengalokasikan license yang menjadi requirement dari Windows 365 ini. Dalam hal ini license ini dipenuhi oleh Business Premium, Microsoft 365 Business Premium. Kita save change. Setelah kita alokasi license kepada user ini, nah selanjutnya adalah kita buat sebuah grup ya. Kemudian di sini kita pilih yang tipenya adalah security. Di sini add group dulu ya. Kemudian kita pilih yang tipenya adalah security. Oke. Nah, misalkan ini adalah CPC users. Oke. Next. Nah, kita langsung create group dulu. Nah, kita close di sini. Kita lihat tadi user yang grup yang kita buat CPC user. Kita ke add group owner dulu kali ya. Kita biarin aja kita add group ownernya. Di sini add owner. Ini optional kita lakukan. Sagi. Dan selanjutnya yang paling penting itu adalah kita add user tersebut ke dalam grup ini. Kita add member. Nah, Cloud PC kita tambahkan ke grup ini. Oke, kita sudah selesai mengalokasi license ke satu user dan menambahkan user tersebut ke dalam sebuah security group. Apakah kita sudah selesai? Kalau di Windows Enterprise itu belum, ya. Kita perlu melakukan provisioning terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah kita akses di sini Endpoint Manager. Kita dari Admin Center kita show all, kita ke bawah ke Endpoint Manager. Nah, Endpoint Manager ini adalah control panel atau admin panel untuk kita memanage device-device. Dalam hal ini salah satunya adalah Windows 365. Kita masuk ke device. Nah, di sini ada menu tersendiri untuk Cloud PC yaitu Windows 365 Provisioning Windows 365. Selanjutnya kita buat provisioning policies. Oke, kita create policies di sini. Oke, misalkan ini adalah kita kasih nama Cloud PC Policy. Oke. Nah, kita simple aja. Yang lainnya kita biarkan default. Azure Active Directory Domain untuk join tipenya. Kemudian juga networknya kita pakai Microsoft Hosted ya. Walaupun kita bisa menambahkan Azure
virtual network kalau misalkan kita ada Azure subscription juga. Oke. Kemudian regionnya kita bisa pilih di mana kita host Cloud PC ini. Dalam hal ini kita pilih yang paling dekat, yaitu adalah Southeast Asia. Oke. Selanjutnya kita memilih image. Image ini adalah template OS yang akan kita install ke dalam Cloud PC. Nah, di sini ada dua jenis image. Yang pertama itu jenis yang gallery yang sudah sifatnya pre-built dari Microsoft. Yang kedua itu adalah sifatnya custom yang kita bisa buat sendiri. Oke, kita pakai aja dulu yang gallery image. Nah, kita klik select. Nah, ada beberapa jenis image di sini. Tapi kalau kita lihat di sini cuma ada dua opsi yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama itu apakah ini termasuk Microsoft 365 apps. Oke. Yang kedua itu apakah Anda mau menggunakan Windows 10 atau Anda mau menggunakan Windows 11. Misalkan di sini saya mau menggunakan Windows 11. Oke. Kemudian saya mau di situ sudah termasuk terinstall Microsoft 365 apps. Saya pilih yang ini. Oke, kita select. Ya, jadi kita akan menginstal Windows 11 Enterprise plus Microsoft 365 apps for business ya. Tadi kita kan alokasi license-nya for business. Kita next. Nah, selanjutnya kita biarkan aja opsi defaultnya kita pakai bahasa Inggris ya. Additional service-nya kita pilih none. Nah, ini parts yang paling penting. Itu adalah tadi kan kita sudah mengalokasikan user ke dalam satu grup. Oke. Nah, untuk user ini bisa mengakses atau provisioning policy ini bisa berjalan ya. Kita add grup ini terhadap provisioning policy yang sekarang kita buat. Di sini kita add group. CPC users. Oke. Kita next. Kemudian kita klik create. Nah, provisioning policy sudah dibuat dan ketika kita selesai add group ke dalam provisioning policy tersebut, nah kita lihat di bagian all cloud PC. Nah, terlihat di sini ada sebuah cloud PC yang sedang provisioning atau sedang dibuat. Nah, usernya adalah ini cpc@cloudia.id yang tadi kita alokasikan license dan kita sudah assign dia ke dalam grup yang apply ke provisioning policy ini. Oke. Nah, proses ini cukup makan waktu ya untuk provisioning itu sekitar 30 menit sampai dengan 2 jam. Oke. Jadi kita tunggu aja dulu. Oke, kita sudah selesai melakukan provisioning ya. Artinya adalah Cloud PC ini sudah siap diakses oleh user yang tadi kita alokasikan license dan melakukan provisioning itu ya. Nah, untuk mengakses Cloud PC ini sekarang kita login sebagai user ini. Misalnya kita pakai browser baru aja ya. Nah, kita akses itu adalah cloudpc.microsoft.com ya, atau windows365.microsoft.com ya. Kita login sebagai cpc Oke. Yes. Nah, dari sini kita udah lihat bahwa user Cloud PC ini sudah selesai dilakukan provisioning dan kita ready untuk bisa mengaksesnya. Kita next ya. Next. Mulai. Nah, ini Cloud PC-nya. Kita bisa mulai akses dari kliennya, kita bisa download di sini kliennya, oke. Atau juga kita bisa akses langsung dari browser. Kalau Anda menggunakan Linux, Anda menggunakan Chrome OS atau basically ini OS ya, Anda bisa langsung dari browser juga. Klik di sini, buka di browser. Nah, dia akan memberikan opsi apakah kita akan menggunakan printer, mikrofon, clipboard dan seterusnya gitu ya. Oke, hubungkan. Nah, masukin passwordnya.
Kita full screen aja. Oke, kita sudah berhasil mengakses Cloud PC kita ya. Nah, salah satu yang menarik dari Cloud PC ini itu adalah kita sudah otomatis terlogin ke Microsoft 365 account kita ya. Di sini misalkan kita buka Edge, kalau kita lihat profilnya dia sudah langsung terlogin ke account Microsoft 365 kita. Oke. Nah, sama halnya kalau misalkan saya mencoba mengakses Microsoft 365 via web ya, dia sudah otomatis terlogin ya. Begitu pula kalau saya mau buka aplikasi misalkan dalam hal ini Office ya. Kita coba pakai Excel di sini. Ya, di sini Excelnya secara license dia sudah otomatis terintegrasi ke Microsoft 365 account kita gitu. Ya, seperti ini. Termasuk juga di dalamnya adalah Microsoft Teams, dia sudah otomatis terintegrate atau sudah auto login ke Teams dari account Microsoft 365 kita. Apabila Anda menggunakan OS Microsoft Windows ya, selain kita bisa menggunakan browser, kita juga bisa menggunakan di sini diklik download. Nah, ini adalah software remote desktop. Kita download di sini yang 64 bit misalnya ya. Saya sudah selesai install. Nah, untuk bisa mengakses menggunakan klien remote desktop ini, kita subscribe. Masukkan account dari Cloud PC Anda. CPC add. Nah, dia akan otomatis mensubscribe atau menarik list dari Cloud PC yang kita saat ini aktif. Nah, di sini Cloud PC saya yang tadi. Selanjutnya adalah untuk kita membuka, kita double klik di sini. Nah, dia akan remote, masukin password. Anda bisa remember me. Ya. Ini adalah Cloud PC yang tadi kita sudah selesai lakukan setup dan kita bisa lakukan berbagai hal di sini, gitu ya. Yang menarik di Cloud PC ini adalah kita bisa mengattach atau redirect drive kita, ya. Nah, di sini ada drive C dari komputer saya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bertukar file antara Cloud PC dan host PC kita, itu bisa dengan mudah kita lakukan, gitu ya. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan provisioning Cloud PC atau Windows 365. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengalokasikan license. Yang kedua adalah kita buat grup, kemudian masukkan disebut ke dalam sebuah grup ini. Dan yang ketiga itu adalah kita melakukan pembuatan provisioning policy yang kemudian kita masukkan grup ini ke dalam provisioning policy tersebut.